Selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama keluarga dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah malam hari ini adalah Penatua Jerry Dian, dan kita diajak untuk menghayati tema hidup sebagai komunitas pemulih. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan memuji kebesaran nama Tuhan. Tuhan kami Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kepada kami datang sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan membimbing dan menuntun kami lagi untuk kami memasuki ibadah persekutuan keluarga GPIB Jemaat Sejahtera dari sektor pelayanan 1 sampai pelayanan 5. Kami mendasarkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhir, kiranya mau jadi dalam penyertaan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan pula berkati kami para pelayan, bahkan semua anak-anak yang mengambil bagian untuk melaksanakan tugas pelayanan di malam hari ini, organis, pianis, kantor, pemandu, sampai kepada mereka yang menyiarkan siaran ini. Bersama kami para presbiter yang bertugas, kiranya Roh Kudus membimbing kami. Berkati kami ya Bapa. Demikian juga jemaat yang menyaksikan dan mengikuti ibadah keluarga ini, yang ada di rumah masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dasari pada kami pada malam hari ini.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Mari kita memuji Tuhan dengan gita bakti 61 ayat 1 dan 2. Tuhan ajarkanlah kehendak. Baik, jemaat, sebelum kita membaca firman yang terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 20, kita mohonkan kuat kuasa Roh Kudus untuk bekerja baik di dalam diri hamba-Mu ini maupun umat yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga di dalamnya kita boleh peroleh kekuatan di dalam menjalankan firman Tuhan ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan bila pada kesempatan malam hari ini Kau masih beri kami kesempatan membaca, mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan diri kami ini Tuhan, untuk diamkanlah suara hati kami, biar suara-Mu saja yang boleh kami dengar. Dan bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Khotbah Petrus di Serambi Salomo.
Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kami bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini kita diajak untuk membaca firman dalam Kisah Rasul 3 ayat 11-20 dan diberi tema hidup sebagai komunitas pemulih. Seperti pada hari Minggu yang lalu, kita telah peringati hari sebagai hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan perjalanan murid-murid Yesus. Setelah peristiwa pemuliaan Yesus naik ke surga. Karena pada peristiwa Pentakosta ini yaitu merupakan penggenapan janji akan datangnya Sang Penghibur yang digenapi. Hal ini kalau kita bisa melihat
agak mundur ke sedikit pada bacaan Kisah Rasul 1, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sempat berbincang dengan murid-muridnya, yaitu pada Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Saya akan coba bacakannya untuk kita semua. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan pada ayat ke-6 sampai ke-8, di sini menyangkut tema kita, yaitu hidup sebagai komunitas pemulih. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itulah nubuat Tuhan sebelum terangkat ke surga, di mana digenapi pada hari raya Pentakosta ini. Hari raya Pentakosta dilambangkan dengan lidah api yang merah, yang berwarna merah, dan hari Pentakosta ini pula menyemangati para rasul untuk berani bersaksi tentang Yesus, seperti diketahui pada ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, para murid dan orang-orang yang bertekun di dalam Dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan mampu berkata-kata yang sebelumnya tidak pernah diucapkan oleh mereka. Itu salah satu mujizat yang sebelum pada bacaan ini, yaitu pada pasal yang kedua. Di pada pasal yang ketiga, kita tidak terlepas dari bacaan kita pada pagi hari, yaitu pada Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 20. Maka terjadilah hal ini terjadi ketika Petrus menyembuhkan orang berjalan, atau mujizat di mana orang tersebut menderita lumpuh sejak lahir. Dan di sini Lukas menuliskan secara detail, bahkan bukan hanya tempat di mana orang tersebut berada, yang maksudnya yang lumpuh, di mana di gerbang indah dia menunggu Petrus dan Yohanes dengan mengharapkan sedekah. Tapi apa yang diharapkan, dia tidak memperoleh sedekah materi, tetapi beroleh kesembuhan dan mampu berjalan bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes menuju bait Allah dan berdoa. Di sini juga Lukas menuliskan bahkan sampai jamnya ketika mereka datang untuk berdoa, sampai jam dikatakan di Alkitab jam 3 petang. Jadi betapa detailnya si penulis menuliskan kisah ini, cerita yang langsung dialami. Dan hal ini membuat kagum para
orang-orang yang hendak berdoa di bait Allah. Mereka terheran-heran melihat yang keseharian orang tersebut hanya duduk meminta-minta dengan kuasa mujizat yang diberikan Petrus dari Roh dan yang dikuasai Roh Kudus mampu membuat orang tersebut berjalan. Dan ini menjadi pusat perhatian mereka. Di perikop ini kita berbincang tentang Petrus yang dikuasai Roh Kudus. Di sini dikatakan juga Petrus menyembuhkan orang tersebut di pasal yang ke-6 bukan melalui kekuatan dirinya atau kemampuan dirinya, tapi Petrus menyembuhkan dengan mengatakan Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Hanya itulah yang dikatakan Petrus, dan itu pula lah yang diimani oleh Petrus, yaitu iman kepada Yesus. Bahkan si laki-laki lumpuh ini pun mampu berjalan dan dia langsung memuji Tuhan. Dan ketika saat itu juga mengundang orang-orang yang bersembahyang di bait Allah kagum karena orang ini dapat berlari, melompat ke sana kemari, bahkan bernyanyi. Dan ketika mereka pulang, dikerubungilah si Petrus dan Yohanes ini, yaitu tepatnya di Serambi Salomo, karena kagum melihat mujizat yang terjadi pada laki-laki lumpuh tersebut. Tapi di sini Petrus menyadari dan tahu bahwa apa yang dilakukannya bukan karena kekuatan dia. Tapi setelah dikatakan tadi pertama pada pasal 3 ayat yang ke-6 bahwa dalam nama Yesuslah orang ini dimampukan untuk berjalan. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu di dalam bacaan-bacaan sebelumnya, di sini Petrus berani mengatakan tentang Yesus. Padahal sebelumnya ketika Yesus sebelum disalib, dia menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Tapi di sini di tengah-tengah kerumunan, mungkin bahkan di kerumunan orang Yahudi tersebut ada yang orang yang salah satunya yang ambil bagian dalam penyalipan Yesus. Tapi di bait Allah di Serambi Salomo ini dia berani menyaksikan tentang tentang kuasa Yesus yang bangkit dan hidup sehingga mampu menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Bahkan kalau dikatakan sini kita lihat dalam bahasa yang dikatakan oleh Petrus dengan tegas, dia mengatakan, "Hai kamu orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami? Ini seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami? Allah Abraham dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Padahal ketika ditanyakan, ketika dia ingkar, ditanya dia yang bersama-sama dengan Yesus saja, dia ingkar sampai 3 kali. Tapi seperti yang dikatakan pasal sebelumnya, hal ini sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan bagaimana kalau kita mengalami jadi Petrus, mungkin ya ini kalau saya boleh ini, kita nih Petrus datang ke sarang penyamun. Dan ini karakter Petrus yang bisa berubah
dari yang mungkin dia penakut ya, kalau saya bilang penakut tiba-tiba berani. Dan hal apa yang membuat dia berani menyuarakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus? Tidak lain dan tidak bukan adalah kuat kuasa Roh Kudus, seperti yang pernah Tuhan Yesus nubuatkan sebelum dia terangkat ke surga. Tema kita hari ini berbicara hidup sebagai komunitas. Sebagai orang yang percaya dan sudah dipulihkan oleh Yesus, diampuni dan dibaharui melalui kuasa Roh Kudus, kita diajak untuk melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus mengubah seseorang sehingga menjadi berkat. Dan itu pun terjadi pada diri kita masing-masing ketika kita yang sudah dipenuhi dan diperlengkapi oleh Roh Kudus seharusnya benar-benar berubah. Bukan karena kemauan kita, tetapi berubah karena kehendak Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Yesus adalah kita berani berkata yang benar dan berani mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang banyak. Jangan ragu atau kurang percaya, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk mengatakan yang benar di atas kebenaran, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hidup, dengan tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, komunitas pemulih kita dipercayakan untuk melanjutkan berita kebenaran bahwa Yesus telah naik ke surga dan akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menjadi hakim yang agung. Hidup, perilaku, dan tutur kata kita adalah bagian dari sebuah kesaksian kita di depan orang banyak. Terlebih bagi mereka yang belum percaya akan Yesus Kristus. Roh Kudus yang sudah perbarui kita dan pulihkan kita semua akan tetap memampukan kita semua untuk dapat berani berkata tentang kebenaran Injil. Tuhan Yesus akan memberkati pelayanan kita bersama dan menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga orang yang datang pada Yesus makin bertambah. Amin. Kita bersaat teduh. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 436.
Kita memasuki doa syafaat. Diakhiri dengan Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pemulih yang mampu menyaksikan Yesus hidup di dalam diri kami dan tercermin dalam perilaku, tutur kata kami. Dan orang boleh melihat kebesaran-Mu dalam diri kami, terlebih terhadap orang yang belum percaya terhadap Engkau, ya Yesus. Pada malam hari ini juga kami membawakan dalam doa akan Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Benyamin beserta keluarga. Berkati dia Tuhan, beri hikmat bijaksana pada dirinya Tuhan. Kau beri kekuatan, curahkan sukacita Tuhan dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat GPIB Sejahtera, juga dalam kehidupannya pribadi sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai ayah dari kedua anaknya Tuhan. Mampukan dia menjalankan tugas dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Berkati juga ibu dalam mendampingi, menyertai, mendidik, membesarkan anak-anak, dan mensupport akan aktivitas Bapak Pendeta Beni. Dan kami juga menyerahkan akan anak-anaknya dalam pendidikannya Tuhan. Berkati akan cita-cita yang dicitakan pada diri mereka masing-masing Tuhan. Mampukan mereka menyelesaikan studinya, mampukan mereka dalam kehidupan keseharian menjadi tegaran dan terang di tengah-tengah mereka berada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan para presbiter mulai dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 5 Tuhan. Engkau yang maha mengetahui akan segala keberadaan mereka, permasalahan maupun apa yang dialami mereka dalam keseharian mereka. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau menyertai mereka dalam keseharian mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan. Juga menjadi saksi dan terang di tengah-tengah keberadaan mereka masing-masing, di tengah-tengah lingkungan mereka berada. Saat ini juga kami berdoa terhadap anak-anak kami yang mungkin pada saat ini yang hendak berkuliah mencari tempat kuliah kelanjutan dalam sekolah mereka Tuhan, ke jenjang yang baru. Kau pimpin mereka Tuhan, mampukan mereka bila menghadapi tes, dan bila mereka belum berterima, Kau mampukan juga untuk berusaha mencari alternatif, dan Kau berikan tetap sukacita dan pengharapan di dalam diri Kau Tuhan. Kami juga menyerahkan akan unit-unit misioner dan BPPJ Tuhan. Sertai mereka Tuhan di dalam tugas dan pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Begitu juga kantor karyawan gereja, mulai dari yang terdepan keamanan maupun sampai kepala kantor. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan, mampukan mereka untuk melayani dalam tugas keseharian mereka dalam menyelesaikan segala permasalahan maupun administrasi yang dihadapi di kehidupan berjemaat kami Tuhan. Berkati juga kami yang bertugas di sini pada malam hari ini, organis, kantoria, tim multimedia maupun sound system Tuhan, serta penjaga yang menjagakan kami di depan Tuhan.
Kami mengucap syukur boleh melayani bersama-sama di malam hari ini. Kami percaya hanya kemampuan yang berasal daripada-Mu saja yang kami dapat, sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan mata tertuju pada Dikau Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawakan dalam doa akan jemaat-Mu, jemaat GPIB Sejahtera yang sakit. Berkati mereka Tuhan, yang dalam pemulihan Kau mampukan mereka untuk berharap tetap dalam Dikau. Bapak Penetua RS Kultom, Bapak Sugiono Suroyo, Ibu Panjianti Suroyo, Ibu Sujatmi, Ibu Febe Esmetan Vanuan, Ibu Yohana Belemina, Bapak Diaken Agus Sutarwo, Ibu Sutarti, Ibu Silalahi, Ibu Eftamunan, Ibu Basuki, Ibu Yulin Lomboan, Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Apati, Ibu Damilha Benyamin, Ibu Dwianti Rostianingrum Patiata, Bapak Luki Kesolia, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutuiha. Berkati akan usaha medis melalui obat-obatan yang diminumnya maupun usaha dari keluarga dalam membantu menunjang akan kesembuhan atau pemulihan daripada saudara-saudara kami ini Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa terhadap jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Berkati, sertai dia Tuhan dalam sukacita mereka, tetap berharap akan Dikau, dan juga yang mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan mereka Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat kami juga mungkin Tuhan, ada jemaat yang hendak mencari pekerjaan karena dan yang terpuruk ekonominya akibat pandemi yang dialami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau memampukan mereka untuk berkreasi, membangkitkan ekonomi mereka, ekonomi terutama ekonomi keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Kau berkati akan usaha-usaha mereka dalam usaha pemulihan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas doa yang boleh kami panjatkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang pada yang jahat.
pengucapan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Kita dengarlah ayat Alkitab pada hari ini. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara berikan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 433 ayat 1 dan 3, Aku suka membagi. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur. Walaupun di saat pandemi yang sulit ini ekonomi kami Tuhan, kami dapat memberikan apa yang ada pada kami. Tuhan, dengan ayat tadi Tuhan, kami mohon Tuhan pulihkanlah ekonomi kami agar kami bisa memberi lebih banyak lagi kepada-Mu Tuhan, agar menjadi berkat bagi gereja, khususnya GPIB, gereja GPIB Sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami serahkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang kedua kalinya bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan. Saudara David Febri Simarmata, putra dari almarhum Bapak Kasdem Simarmata dan Ibu Lita Wati Boru Sinurat, warga Jemaat Pelayanan Sektor 4 GPIB Sejahtera, dengan Saudari Megi Darmawan, putra dari Bapak Laipin Loeng dan almarhum Ibu Lunawati Sulistyo, warga Jemaat Christ Community Church. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan.
hari Kamis 27 Mei 2021 jam 17.00, tempat GPIB Sejahtera DKI Jakarta, pelayan firman Pendeta Benyamin Lauhana Pesi. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari Sabtu 29 Mei 2021 jam 10 WIB. Tempat GPIB Sejahtera, pelayan firman Pendeta Benyamin Lauhana Pesi, sektor pelayanan 4. Kami beritakan juga bahwa ibadah syukur HUT gabungan Pelkat PKP GPIB Sejahtera Jakarta, ibadah syukur gabungan Pelkat PKP akan dilaksanakan secara luring ataupun tatap muka dengan protokol kesehatan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 waktu 17.00 tempat gedung GPIB Sejahtera Jakarta, pelayan firman Pendeta Benyamin Lauhana Pesi. Informasi selanjutnya, donor darah MUPEL wilayah Jakarta Selatan. Mengacu kepada surat nomor 003 BP MUPEL Jakarta 5/2021 perihal donor darah MUPEL wilayah Jakarta Selatan, maka akan dilaksanakan kegiatan donor darah secara periodik. Adapun kegiatan donor darah akan dilaksanakan hari Sabtu 29 Mei 2021 waktu 9.00 sampai dengan selesai, tempat GPIB Gibeon Pesanggerahan. Persiapan ibadah Minggu Trinitas 2 Juni 2021 dilaksanakan pada hari Jumat 28 Mei 2021. Kemudian Rabu 2 Juni Presbiter Sektor 3 Muger Song Leader Pianis dan Organis GPI Jemaat Sejahtera Pendeta Benyamin Lauhana Pesi. Demikian warta Jemaat ini kami sampaikan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 738. Di
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Kita bangkit berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.